Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, fatiris samawati wal ardin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kades Nanggewer, Bapak Asep Munajat. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Petugas Babinsa, Bapak Ade. Sama-sama kita muliakan Bapak RT, Pak Tata. Yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat, Ustadz Yahya, Ustadz Bubun. Dan tak terlupakan Ketua Yayasan kita yang sangat kita cintai, Pak Haji Kasturin. Jamaah sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita bisa menyaksikan lahan yang selama ini kita siar-siarkan di Zoom. Lahannya ini, mungkin bapak-bapak yang dari sini, lahan ini punya kisah unik, karena lahan ini tempat syuting saya tahun 2018 ya. 2018 oleh orang SCTV. Lahan ini dianggap sangat layak. Nah, berarti pantas untuk dibeli kalau kayak gitu. Jadi memang indah. Kita ada di ujung Purwakarta. Ini RW terakhir Purwakarta. Depan kita ini Bandung. Jadi Bapak boleh mengatakan kita ke Bandung, boleh. Kan kota Bandung indah nih, rumahnya Teh Pipit nih Bandung. Kita adalah jalan ini Purwakarta ya, sebelah sana Bandung. Jadi kita bisa mengatakan pondok kita di sebelum Bandung. Nah, ketahui Bapak semua, ini adalah lahan dibeli bareng-bareng sama semua jamaah. Tidak satupun yang dominan. Jadi semoga nanti menjadi amal soleh kita yang ngalir. Saya ingin menceritakan sekilas sebelum nanti ada beberapa poin, bahwa lahan ini sekitar 4.000, 5.000 ya. Nah, yang ditinggali Pak Muslim ini belum dibeli. Ini rumahnya Pak Muslim. Nah, untuk diketahui bahwa Pak Muslim ini alumni Miftahul Huda, 9 tahun pesantren yang paling besar di Tasikmalaya. Yang dia muridnya Wakil Gubernur Pak UU. Pak UU itu adalah keluarga Miftahul Huda. Dan Miftahul Huda itu punya pondok yang huda-huda semua itu di Tasik itu ribuan, yang huda-huda itu. Miftahul Huda, Sabilul Huda, ada yang pakai Miftah ya, alumninya beliau itu. Di Jawa Barat ini pesantren yang gede itu Miftahul Huda, Mustadadiyah, Cipasung, 34 yang paling gede. Nanti salah satu yang gede. Nah, insya Allah nanti Ustadz Muslim yang akan banyak di sini, dan sudah kenal kami sudah lama, sudah hampir 8-7 tahun. Kalau kita ke sini pasti akan mampir di sini. Pesantrennya akan dibangun, nyebutnya Mahat Ali. Mahat Ali itu setelah undang-undang pesantren, mungkin Bapak Ibu perlu diketahui, dulu pesantren itu tidak dilegalkan oleh pemerintah. Yang legal itu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, baru IAIN. Kalau di Kemenak, SD, SMP, SMA, baru universitas. Setelah undang-undang pesantren, maka pesantren se-Indonesia itu legal. Cara levelannya bukan pakai kelas, levelannya pakai kitab. Mulai ibtidai, mutawasitoh, terus thanawiyah agak beda sedikit. Kalau thanawiyah di madrasah itu yang tengah, kalau yang di pesantren itu yang atas. Aliyah, nah baru yang perguruan tingginya namanya Mahat Ali. Jadi secara legal dia ngikut ke Kemenak. Makanya komunikasi kemarin ke Kemenak. Meskipun memang di prosedur perizinannya di Kemenak sini belum terlalu paham. Karena yang bikin Mahat Ali rata-rata pondok-pondok besar, kayak misalnya punya Mbah Maimun Zubair yang di
yang disarang, otomatis begitu kitab setelah Fathul Mu'in jadi Mahat Ali. Begitu kitab tafsirnya sudah masuk di atas Jalalain, itu Mahat Ali. Udah gitu aja langsung. Begitu misalnya kitab nahwunya dia sarahnya Alfiyah, berarti otomatis Mahat Ali. Nah, kita bikin Mahat Ali sebagaimana disebutkan di sini, menebar ilmu, mencetak ulama. Harapan kita lahir dari ma'had kita ini para ulama. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk jadi arsitek itu setiap tahun puluhan arsitek. Salah satunya Bu Pipit, ini arsitek. Tapi untuk mencetak ulama, meskipun dia alumni Timur Tengah, belum tentu jadi ulama. Karena ulama itu bukan sekedar ilmu, perlu kekuatan mental untuk mau mengambil peran menebarkan agama. Karena ia harus siap jadi contoh di tengah masyarakat. Kita kekurangan ulama hari ini. Nah, makanya nanti kita perlu komunikasi dengan para tokoh ulama ada di sini, karena ini adalah penerus mereka kelak ada di sini. Nah, untuk ibu-ibu para pewakaf, kita mengambil Mahat Ali ini karena ini istilahnya mengambil amal yang sangat strategis. Kalau kita cetak ulama, satu ulama kita tebar, misalnya kita kirim entah kemana, mereka nanti di sana menjadi pendakwah di tempat mana, kira-kira ngalir nggak pahalanya? Jadi yang kita cetak itu tokoh gitu. Jadi bukan hanya santri kita cetak pulang kawin terus selesai, enggak. Yang kita cetak anak muda, insya Allah nanti hafidh Quran di sini, paham agama, nanti kita bekali life skill, salah satunya bisnis, supaya nanti dia nggak perlu mampu bisnis. Karena ulama bagusnya bisnis, kalau kerja nggak jadi ulama, susah nanti mau ceramah kemana, kerja dia. Nanti kita akan tebar ke seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Seneng nggak amalnya jadi ngalir kayak gitu? Ibu mah cuman kerja ngasih duit ke yayasan, pahalanya ngalir. Amin ya rabbal. Nah, semoga nanti pengelolanya juga Allah kuatkan, bisa istiqomah sampai benar-benar batu yang nanti akan kita letakkan Allah nanti kembangkan menjadi pondok pesantren yang besar sekali. Ini kira-kira harapannya gitu. Nah, kenapa kamu ulangi lagi? Kenapa kok kita mencetak ulama? Karena hari ini Bapak yang dirahmati Allah, krisis masyarakat itu krisis mental. Sebelum krisis ekonomi, sebelum krisis akhlak, saking sedikitnya orang yang membimbing masyarakat menjadi baik. Serangan terhadap masyarakat muslim dari media nggak sedikit, tapi yang ngasih tahu setiap saatnya tidak banyak. Jadi insya Allah kalau kita cetak ulama dengan izin Allah, dia menjadi sinar di tengah masyarakat. Bahkan kalau kita bicara nanti yang kita cetak, insya Allah nanti berbahasa Arab, berbahasa Inggris, mampulah. Kayak yang pinter akan kita kirim ke Timur Tengah. Kira-kira omongan isinya gitu, belum dituangkan, biarin di saya dulu aja. Yang penting pokoknya bangun aja dulu. Gitu ya nggak Pak Ketua ya? Yang penting bangun dulu. Nah, harapan amal ini semoga nanti Bapak Ibu juga ikut terlibat dan dukung, terbuka untuk siapa aja. Jadi nanti yang akan masuk di sini tidak ada pilih-pilih masyarakat, siapapun boleh masuk. Jadi kalau nanti dari keluarga mampu, berarti dia bayar. Kalau keluarga tidak mampu, tapi anaknya yang memang mau dididik, nanti akan dicari orang tua asuh namanya. Insya Allah nanti akan diterangkan semua ke jamaah. Atau nanti dicari donasinya. Yang penting dia siap menghafal Quran, siap ngaji, jadi alim, dan mau nanti berdakwah. Kalau alim tapi nanti nggak mau berdakwah, enggak. Kita dari awal sudah komit mau berdakwah, didik masyarakat. Kita juga akan sediakan kepada masyarakat sekitar kalau mau, syaratnya setelah tamat aliyah. Kita nggak terima yang bocil. Yang bocil ada nanti namanya alumni kalong gitu, bocah mau ngaji silakan aja. Tapi kita nyetaknya yang alumni SMA, SMA tamat boleh ke sini. Sebelum SMA ya paling nanti ngaji di masjid aja, seala kadarnya, bukan menjadi pokok program gitu. Dari konteks ini semoga kita semua Bapak Ibu
lebih bersemangat, karena yang kita kerjakan adalah penerus para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak meninggalkan harta ke kita. Nabi tidak meninggalkan apa-apa ke kita. Ia meninggalkan Quran dan Sunnah. Ia meninggalkan ajaran. Dan tidak ada peran yang lebih mulia daripada perannya para nabi. Setuju betul ya? Setuju bahasa Sundanya apa? Setuju apa setuju? Hah? Setuju? Bapak-bapak setuju? Tidak ada tugas, peran yang lebih mulia yang dijalankan seorang manusia melebihi tugasnya para nabi. Karena nabi adalah hamba Allah paling baik sepanjang sejarah. Ketika Allah bebankan satu pekerjaan, berarti pekerjaannya paling mulia. Dan tugas nabi hanya satu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafir. Yang mengutus seorang rasul dengan al-huda wa dinil haqq, petunjuk dan agama yang benar, yuzhirahu 'alad dini kulli, agar mendominankan, agar agama ini dominan, jalan di tengah masyarakat. Ada agama, tapi kalau nggak jalan, ya nggak ada gunanya, karena agama itu ajaran, harus berjalan di tengah masyarakat. Dan gitu. Deg-degan ya. Supaya semangat saya nular ke ibu-ibu semua. Dan semoga proyek ini selesai, proyek mulai masjid, nambah tanah, nambah asrama 5 tahun, amin. Allahumma syahid. Saya ada kisah sedikit. Ini bagian dari kalau kita khusnudzon kepada Allah, emang Allah akan jawab. Saya punya pengalaman spiritual. Pernah diundang ke Komplek Permata Depok Regensi. Yang orang Depok kena? Tak ya? Tak ya? Saya doang yang orang Depok ya? Ada orang Depok? Oh iya, orang Depok, alhamdulillah. Ke arah Citayam ya, ada namanya Depok Permata Depok Regensi. Pas bangun, saya diundang tuh, masih ingat, Ramadan. Lagi masih baru pondasi, berserakan lah, Ustaz. Kan acara Ramadan ya diadakan dengan keadaan rendah. Aku bilang, kalian yakinkah bahwa Allah akan bangun ini? Yakin, karena Allah Maha Kaya, betul? Allah Maha Kaya. Kekayaannya nggak pernah bisa ditahan. Kalau Allah memberi, ada yang bisa nahan? Nggak ada. Kalian harus yakin, masjid ini setahun bakal selesai. Yakinkah kalian? Yakin. Betul. Saya diundang Ramadan berikutnya, selesai. Bapak Ibu semua, saya minta husnudzon kepada Allah. Masjid ini insya Allah selesai 2 tahun. Yakin semua? Masjid yang 2,5 lantai, insya Allah akan selesai 2 tahun. Dan pondok ini yang luasnya insya Allah nanti lebih daripada 2 hektar, insya Allah akan selesai dalam waktu 5 tahun. 2028 kita akan menyelesaikan masjid ini. Allahu Akbar. Karena Allah Maha, dan Allah kalau memberi tidak bisa ada yang bisa menghentikan. Surat Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsikalaha. Rahmat yang Allah buka untuk manusia, tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Kita minta kepada Allah. Dan setiap kita berdoa, ya Allah, aku bangun rumah untuk hambamu yang mau sujud kepadamu, bukan untuk kepentingan saya, bukan pula kepentingan Pak Kades. Ini urusanmu. Aku bangun rumah yang dipakai untuk orang-orang yang sujud kepadamu dan akan menegakkan dan menyebarkan agama, maka engkau yang akan bangun. Saya hanya menjadi hambamu yang mengantarkan batu ke sini. Doanya gitu ya. Jangan merasa bangun, yang bangun bukan kita. Yang bangun Allah. Kita dikasih uang lewat kerja di Sudirman. Kita dikasih uang lewat suami yang baik hati. Betul ya ibu-ibu? Ibu-ibu punya duit dari mana? Yang kerja siapa? Yang kerja suami atau kerja semua? Nah, kalau ibu-ibu kerja, duitnya ke sini semua. Karena ibu kan nggak wajib ngasih nafkah apa-apa, betul ya?
Jadi insya Allah nanti Allah akan bangunkan tempat ini. Yang sudah kita beli sekitar 5.000, ya, kita ya Pak Muslim, atau 4.000 sekian, 4.900 kalau nggak salah ya. Pembelian pertama sebelum ada ibu-ibu dulu cuman berapa gitu ya. Pembelian kedua berapa? Pokoknya ini setengah hektar. Dan kita sudah diojok-ojokin sama tanah sebelah 9.700, 9.600. Dan insya Allah nanti ibu-ibu yang akan beli ya, insya Allah ya. Kata Bu Juli, kalau 1,5 hektar agak longgar dipakai main bola. Nanti ibu-ibu kalau kesini parkirnya jadi agak lumayan, insya Allah. Dan insya Allah kalau sedekah kita lancar, rizki kita lebih lancar. Karena tidak ada pagi kecuali 2 malaikat berdoa. Qala ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikon khalafa. Wa qala al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Setiap pagi 2 malaikat berdoa, ya Allah berikan yang infak pengganti berlipat-lipat. Yang tidak ngasih infak hancurkan hartanya. Dan insya Allah kita semua akan rajin infak. Kan nggak pernah menyangka ngomong-ngomong di Zoom akhirnya lunas. Amin ya rabbal. Masih kurang untuk sertifikat. Makanya kemarin lahannya tinggal sertifikasi sekarang sama sisa-sisa yang lain. Kan nggak pernah menyangka, pokoknya ayo alhamdulillah ya, tiba-tiba satu lunas. Habis ini nanti insya Allah kita akan bangun. Ustadz lelah, nggak ada lelah. Pumpung kita di dunia, kita bisa beramal. Nanti kalau di alam barzah baru nyahok nggak bisa amal. Tuh, tanya sama neneknya, Nek di alam barzah ngapain? Nganggur gua. Pumpung kita di alam dunia, kita beramal sebanyak-banyak. Kebutuhan orang terhadap amal soleh waktu di alam barzah dan di akhirat itu lebih tinggi kebutuhannya daripada Anda semua butuh terhadap makanan. Kalau hari ini Bapak nggak punya makanan, Bapak masih bisa puasa, betul? Kalau Anda nggak punya makanan, bisa minta tetangga sebelah. Kalau nggak punya makanan, bisa datang ke mertua. Kalau nggak bisa makanan, bisa datang ke Pak Kades. Setuju Pak Kades? Pak Asad? Tapi kalau di alam barzah nggak punya amal soleh, nggak ada tetangga yang ngasih. Kalau di alam akhirat nggak punya amal soleh yang memberatkan amal kita, tempatnya di neraka. Saya katakan kebutuhan kita kepada amal soleh itu lebih tinggi daripada kebutuhan kita terhadap makanan sekarang. Karena kita hidup bukan hanya di sini, kita hidup yang lebih lama justru di akhirat. Wa innad daral akhirah lahiyal khalayawan. Negeri akhirat itu lagi memang betul. Di sini cuma 62-3 tahun kurang atau lebih. Anas bin Malik 100 tahun. Umat Nabi paling panjang sekitar 150-120. 2 kali lipatnya dari umur Nabi. Selebihnya kita hidup lama di alam barzah, hidup lama di alam, kita butuh sekali kebaikan. Maka kita harus pindahkan harta kita di sini menjadi harta yang akan kita bisa petik di akhirat lewat amal. Makanya kalau kita nanti kembali, apa sih visi atau filosofi formula hati itu? Kayak yang awal-awal ikut pengajian saya, menjadi tempat kita semua berbagi amal soleh. Masih ingat Bu Jili pasti ya? Kita buat lorong besar nih, sebuah program agar semua kita ikut ngalirkan amal soleh ke sini. Semua kita, ada yang harta, ada yang tenaga, ada yang pikiran, ada doa, agar semua kita ikut terlibat amal soleh yang di sini. Kalau amal soleh ini gabung, jadinya akhirnya barokah. Kalau sendirian, mungkin nggak jadi pondok. Sendirian, paling banter ya jadi kota amal kecil di situ. Begitu kita baru jadi pondok, lahir ulama. Kiai Hasyim Asy'ari ketika bangun pondok Tebuiran, kira-kira pernah bermimpi nggak pondoknya sebesar sekarang dan NO menjadi berapa ratus ribu pondok? Nggak tahu. Tapi kira ngalir nggak ke beliau itu? Semua pondok yang didirikan oleh santri. Kita berharap terlibat di arus itu. Lahir dari sini ribuan ulama, bikin pondok di mana-mana, mimpin masjid di mana-mana, ngalir nggak pahala kita?
Dan kita dulu nggak sengaja, jangan-jangan duitnya itu dulu gara-gara ya Allah mau beli tas nggak laku, nggak ada, ya udah ke masjid aja deh. Gitu. Jadi kan pas mau ke mall mau beli tas, ya lagi tutup, terus denger, ayo ibu-ibu ini masjidnya kurang, udahlah kasih aja ke Formula Hati deh. Jangan-jangan itu nggak sengaja, jadi amal soleh yang tak. Saya ikut nunut amal soleh di sini. Semoga nanti berlimpah-limpah kebaikan. Oke ya. Jadi kami ulangi lagi Bapak Ibu ke arah ini. Jadi insya Allah gini, ada ini adalah saya nyebutnya ini adalah langkah pertama menuju ribuan langkah yang akan panjang. Dakwah itu proyeknya Allah sepanjang hayat, bukan seumuran kita. Nah khusus jangka pendeknya kita ini, program yang utama bangun masjid. Bersamaan dengan masjid, berharap kita nanti bisa sepakat, karena saya harus minta kesepakatan semua jamaah untuk menerima tawaran pemilik lahan. Supaya apa? Supaya nanti asramanya nggak diiring-iringan ini. Gambarnya kan diiring-iringan nih asramanya. Mau nanya, ada tawaran lahan dari itu, Bapak Ibu mau setuju apa enggak? Halo? Mau nanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau yayasan ditawari sama pemilik lahan belakang tuh 9.600, ditawarkannya 12.500, pokoknya per patok 80 juta atau berapa. Nanti ditawar, belum ditawar. Ibu-ibu setuju? Bapak setuju? Yang setuju angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti Pak Ketua kita putuskan kita akan beli lahan itu Pak Ketua. Bu Bendahara kita beli, Bu Bendahara. Enggak. Setuju aja dulu. Setuju dulu. Gampang. Nah, jadi kita akan ada tambahan lahan sama bangun. Fokus utamanya bangun. Karena kan si pemilik lahan itu sudah ngomong berapa kali komitmen aja. Nanti bayarnya ya 2 tahun misalnya gitu. Atau setelah apa gitu, setelah bisa diatur-atur. Itu selalu ada cara untuk urusan Allah, itu adalah ada cara. Ada ya caranya. Paling bener ya Allah maafin nggak punya duit, paling nggak gitu. Kan nggak apa-apa, saya masih orang yang mampu minta maaf. Maafin belum ada duitnya gitu. Kalau Muslim kan maafin Pak Muslim meleset, kan November janjinya kan. Maafin baru Mei, nggak apa-apa, dimaafin. Pokoknya berbuat aja, kalau keliru minta maaf, udah gitu aja. Nah, yang kedua, yang fokus utamanya adalah kita akan masjid itu, dan nanti berharap akan ada efisiensi. Kalau yang di ini kan orang-orang hebat nih, nanti di lapangan kita cenderung akan menurunkan. Yang penting tidak kalah kuat aja, yang penting. Nggak tahu nanti, Pak Muslim ya. Pak Muslim berjanji akan menurunkan efisiensi. Nggak tahu gimana caranya, mata serah. Insya Allah nanti dapat dukungan dari mana aja. Ya, nah untuk teknis itu kira-kira. Nah, tapi ada kabar menarik lagi untuk teknisnya. Kita mulai pondok ini tidak nunggu masjid jadi. Karena kalau masjid jadi santrinya nggak kumpul-kumpul. Dan secara amal jadi pahala nggak ngalir-ngalir. Kan kita ingin dapat pahala. Jadi akhirnya rapat yayasan sekitar setengah tahun yang lalu ya memutuskan akan membuka Mahat Alinya itu di tempat yang Ibu sekarang tempati. Rumah Pak Muslim kita belah 2. Rumah Pak Muslim itu ada ini ruang pertama, ruang tengah, ruang atas. Ini rumahnya hala-hala rumah Pak Muslim ini. Ya. Kita sekat ke sini. Ini yang nanti menjadi asrama. Tidak nyewa, kita pakai rumah Pak Muslim. Kita sudah renovasi ini, makanya kemarin mungkin minta izin ke Bapak Wakaf, apa namanya, izin sewa penggunaan namanya. Karena kan tidak ada wakaf untuk asrama, belum ada. Bunyinya di wakaf Ibu itu, wakaf lahan, wakaf masjid, wakaf pondok. Nah kalau wakaf pondok masih mending, yang paling banyak wakaf masjid. Aku tahu pahalanya paling banyak di situ. Ada yang wakaf lahan khusus masjid, wah keren juga nih pewakafnya. Jadi ada beberapa penggunaan di yang kata pondok,
dipakai di itu renovasi. Ini sudah beberapa cukup banyak ini. Jadi dulu nggak gini. Jadi kita renov dan insya Allah nanti akan bangun musola sementara di situ. Jadi ini asrama, ini tempat makan ibu-ibu yang di atas ini tempat makan, dapur nanti yang urus istrinya Pak Muslim. Dapurnya, jadi kita nggak usah perlu dapur, dapurnya gabung. Yang ini tuh dapur. Pokoknya santrinya taunya makan aja di situ. Nah, ini yang kamar 1 nanti ruang musyrif. Yang situ musola. Jadi nanti di sini tempat tidurnya, musyrifnya, belajarnya di musola. Sambil nanti masjid jadi, baru pindah ke masjid, nanti pindah ke kelas, pindah. Kita nafasnya harus panjang. Amin ya rabbal. Nafas amal solehnya harus panjang. Makanya rileks aja bangunnya. Tapi setahu saya para kiai bangun pondok nggak ada yang terbengkalai, itu nggak ada. Semua kiai-kiai masih mending. Kalau kita mulai ada dulu Hasyim Asy'ari mulainya enggak bikin kobong, setiap santri datang suruh bangun sendiri. Kan dulu kalau santri datang kan suruh bangun sendiri, bikin bambu sendiri dan bangun sendiri di situ, dikasih kumpul, akhirnya ngajinya di rumah Pak Kiai. Kalau zaman dulu kiai kayak gitu. Kalau mbah saya dulu bikin tempat sholat udah bikin di situ. Akhirnya anak-anaknya bikin pondok di sebelahnya. Emang mulai. Nah, kalau kita mulainya udah langsung bagus. Masjidnya, masya Allah. Berapa tadi? 1000 meter masjidnya, masya Allah. Karena berapa dari sini nanti seangkatannya itu 1000. 1000 itu berarti sekitar per level itu sekitar 250 gitu lah. 1000 alumni, 1000 tebar, masya Allah. Jadi ulama semua ngalir apa kita insya Allah. Dan itu dengan 1,5 hektar cukup untuk segitu. Ini gambaran dari pekerjaan. Nah, kami ulangi lagi. Mulainya kapan? Sambil nafas. Kalau kemarin berharapnya bulan Agustus ini mulai, tapi nggak tahu apa ngejar apa enggak. Nah, kelebihannya Mahat Ali nggak dikejar-kejar kayak universitas. Jadi pelevelannya itu sekarepnya kiainya, tempatnya sekehendaknya kiainya. Nggak wajib ada ruangan baku, nggak wajib ada ini, nggak wajib ada lab, nggak. Ini Mahat Ali bisa kayak gini Mahat Ali. Karena memang standarnya pesantren yang penting ada kiainya yang alim. Nanti saya akan ajar setiap pagi. Nah, nanti mungkin yang setelah majelis taklim pengajian kita, saya ngajar mereka, saya ajar dari Zoom, ada sebagainya saya datangi ke sini. Nah, ini Mahat ini programnya ada 3 utama: Quran, ulum syar'i, soft skill. Di dalam soft skill itu nanti diajarkan life skill, itu apa bisnis atau apa yang membuat nanti alumninya bisa punya income yang cukup supaya tidak tergantung kepada pekerjaan yang lain, karena akan mengganggu dakwah biasanya kalau tergantung ke pekerjaan yang lain. Kira-kira alumni kayak gitu. Untuk juga itu ke masyarakat, tadi dikatakan oleh Pak Ketua, alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya seluruh yang kitab dipakai oleh para kiai itu kita pakai di sini. Tapi mohon maaf ya, pasti ini agak melebar kemana-mana ya, karena kan jadi kiai di sini. Jadi fikihnya pasti akan melebar, mulai dari Fathul Mu'in ke atas ke Madzhab Arba'ah, tafsirnya juga akan melebar, udah ke tinggi-tinggi, karena memang jadi kiai. Kalau enggak nanti ilmunya sama masyarakatnya nggak jadi kiainya dia. Jadi memang dia di atas levelnya pondok yang aliyah itu. Hadisnya juga nanti menggunakan Mukhtasar Bukhari Muslim, bukan lagi hadis yang ringkasan di bawahnya, dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai penguat atas program ini ada beberapa hal yang kami ingin tekankan. Yang pertama, program pembangunan Mahat Ali ini adalah bagian dari kerja dakwah yang harus tegak sepanjang masa. Allah tegaskan, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba. Katakan ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah, saya akan berdakwah kepada Allah, ana wa manittaba, saya dan yang mengikuti aku. Apa makna dari ayat ini? Jalan hidup orang mukmin itu adalah mendakwakan agama. Pekerjaan di mana letaknya? Support. Bukan jalan hidup. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku.
Jadi hidup bagi mukmin memang akan menebarkan agama. Itu jalan hidupnya. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak setuju? Kapan kita nyari nafkah? Kita wajib nyari nafkah untuk mensupport dakwah. Setuju bapak-bapak ya? Kenapa kita berprofesi untuk mensupport dakwah ini? Karena kalau kita nggak punya profesi, dakwah ini nggak bisa ditanggung oleh orang lemah. Jadi saya ulang lagi, Ma'had Ali ini bagian dari kerja dakwah besar dan harus diakui dengan izin Allah. Situasi kaum muslimin dimanapun berada, meskipun kemarin ada tekanan 2008, sekarang mulai terasa bangkitnya kembali. Sampai hari ini pergerakan Islam gak bisa ditahan. Anda menyaksikan tahun 80 gak ada orang hijaban, betul? Ibu-ibu semua pasti mantan orang SMA yang dulu yang roknya pasti sedengkul, ya kan? Tahun 80-an. Kan baru sekarang aja anak SMA hijaban. Setelah tahun 2000. Kalau ibu-ibu semua main alumni sedengkul. Tapi hari ini ada ya nggak ada ya yang bisa menahan hijab? Nggak bisa, nggak bisa. Sudah menjadi arus. Ada yang bisa menahan assalamualaikum? Kalau Anda buat YouTube semuanya assalamualaikum, assalamualaikum. Teman-teman yang non muslim aja, masya Allah gitu kalau dia ngomong kok. Karena sudah menjadi arus. Orang belajar Quran, jadi hal-hal kecil kita ngaji setiap hari itu ternyata Allah izinkan menjadi bagian dari arus yang sudah bergerak. Karena Rasul menjanjikan dalam sebuah riwayat hadis sahih yang artinya tidak akan ada tanah yang dimasuki siang dan malam kecuali agama akan masuk ke situ. Jadi di akhir masa nanti seluruh bumi yang dimasuki siang dan malam pasti akan kemasukan agama ini. Dan semoga kita ikut bagian dari tebarnya agama itu tadi sih. Amin ya rabbal. Jangan pernah bermimpi rendah dalam konteks agama ini. Karena agama ini bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi maksudnya Ma'had Ali ini bukan hanya kerja kita seorang diri terus nguplek. Kita bagian dari kerja orang-orang lain. Makanya kita ngundang MUI, ngundang KUA. Kita bagian dari masyarakat. MUI dengan fungsi MUI-nya, KUA dengan fungsi KUA-nya, Kemenang, termasuk mengkawinkan orang-orang itu fungsinya dan menjaga orang-orang. Kita, Allah telah siapkan sebanyak mungkin orang menandu agamanya. Saya suka mengatakan dakwah itu kayak keranda jenazah. Pernah nggak ada keranda jenazah jatuh karena nggak ada yang menandu? Pernah ada nggak? Selalu ada yang menandu. Tapi yang nandu itu orang yang sama atau gantian? Agama ini telah dijanjikan oleh Allah pasti bersinar, tidak akan padam. Allah telah menjanjikan agama ini pasti akan bersinar. Persoalannya kita ikut menandu apa enggak, gitu doang. Kalau kita tidak terlibat, berarti kita hanya hamba Allah yang tidak punya peran apa-apa. Kerjanya dari nafkah setiap hari, kemudian pulang, tua pensiun, mati. Maukah kita berperan kayak perannya kucing kayak gitu? Kalau urusan nyari pasangan, kucing lebih hebat, bukan bapak-bapak yang hebat. Betul? Bapak supaya dapat istrinya butuh berapa lama dulu supaya bisa menipu mertua mau itu dulu. Kucing sekali rayuan dapat dia. Hebatan kucing. Kalau perkara cari pasangan. Kalau perkara wilayah, punya wilayah kekuasaan paling luas kekuasaannya itu singa. Raja hutan. Bapak raja apa? RT aja paling juga 5 tahun, 3 tahun diganti apa RT ya. Jadi kalau kita berperan kayak perannya mereka itu, kita nggak lebih hebat daripada hewan. Tapi muslim itu, manusia itu mulia karena dia memerankan penegakan agama, menyebarkan agama seperti para rasul. Setuju? Ibu-ibu setuju? Kayaknya mulai pingin kopi kayaknya.
Udah dipesankan kopi, tenang. Kopi, kopi Preanger. Oh, udah. Ini poin pertama ya. Jadi perlu dipahami, kita tidak kayak kerja sendirian, enggak. Ini kerja dakwah berkolaborasi dengan semua orang yang terlibat dalam agama Allah. Mereka adalah saudara kita. Makanya nanti insya Allah kita akan silaturahim dengan semua tokoh. Kan sudah dimulai sama Ustadz. Nanti insya Allah juga saya akan ikut terus supaya ini bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan bangun pondok, apalagi dinaikkan kerja dakwah itu kerja sepanjang hayat. Perlu nafas yang panjang, perlu istiqomah. Makanya dasar utamanya ikhlas kepada Allah. Semoga Allah jaga hati kita semua ya. Terutama para pengurus nih, terutama yang setiap hari menerima wakaf dan seterusnya, ngelola dan seterusnya. Allah jaga tetap ikhlas, jadi pahala kelak di akhirat. Gitu ya. Karena kalau udah nggak ikhlas, pendek jangkanya biasanya. Jadi ini kerja jangka panjang. Kapan berhenti? Berhenti bersama berhentinya dunia ini. Kita harus berdoa agar pondok ini bisa bertahan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Ada orang itu suka ngomongin Imam Nawawi. Pernah dengar Imam Nawawi enggak? Bapak pernah dengar Imam Nawawi? Imam Nawawi itu namanya bukan Nawawi. Mana orang sini suka namanya Nawawi. Nawawi itu nama desa. Namanya Nawa. Nawa itu sebuah desa kecil di samping Damaskus. Kebetulan saya punya teman dari Nawa, kuliah di UI, dari Nawa. Nah, Imam Nawawi itu bukunya sampai sekarang yang paling langgeng digunakan. Salah satunya Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Orang bertanya, kenapa kok sampai begitu langgeng bukunya digunakan, nggak berhenti? Para ulama biasanya menuduh Imam Nawawi terlalu ikhlas waktu nulis buku. Jadi insya Allah kalau kita tata nih sekarang hati kita, Allah akan langgengkan amal kita. Jadi langgengnya amal tergantung pertama kali oleh niatnya. Makanya Bapak Ismu saya ajak ke sini semua, ngeletakin batu pertama, ya Allah ikhlas karena Allah. Tadi saya katakan Pak, ya Allah kami bangun masjid untuk tempat orang-orang sujud kepada, bukan untuk kebesaran kita, bukan untuk nama kita, untuk membesarkan nama kita. Nggak terlibat ada di sini. Kita menjadi pasukan Allah yang membesarkan nama. Insya Allah kalau ikhlas langgeng, jadi berkah Allah yang akan tumbuh kembangkan. Jadi yang kedua, ini kerja dakwah panjang, dan insya Allah kalau kita panjang ya nanti amalnya panjang. Yang terakhir, karena ini kerja panjang, maka tidak bisa sendiri, kita bareng-bareng. Dan insya Allah tadi sudah dinyampaikan oleh Ketua Yayasan, kita pada posisi jalan yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insya Allah kita minta dukungan semua pihak. Ada Pak Kades, ada Pak RT, ada Pak RW, Pak Babinsa, mohon kita didukung. Nanti kan pasti namanya bangun, truk mulai lewat dan banyak-banyak lah yang bangun ya. Doakan semoga cepat dan lain-lain ya. Mungkin nanti minta izin, minta apa, yang jelas kita sejak awal sudah komunikasi. Kiblat aja sudah kita mintakan dari sekarang, supaya kiblatnya bukan kita yang ngukur, tapi memang Kemenak yang ngukur. Kita udah ada sertifikatnya dari Kemenak, sah kiblatnya, jadi nggak meragukan. Udah komunikasi dengan MUI, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, dan nanti insya Allah kita akan sudah sampai ke kantor Depak yang di Purwakarta ya, sudah Pak Muslim, kantor Kemenak yang di Purwakarta menyampaikan masalah ini. Bahkan kita ditawari suruh bikin madrasah ya, kita bikin Pak Ali mau dibangunkan madrasah, kalau mau di sini kurang madrasah katanya. Ya mungkin kita fokus Mahat Ali dulu, bukan madrasah. Kemenak mau bangunin madrasah ibu-ibu, kalau kita mau bikin madrasah. Gitu. Tapi kita fokus Mahat Ali dulu aja. Jadi butuh kolaborasi. Oleh karena itu,
Jika ada yang kurang berkenan, bapak-bapak mohon tegur kami. Kita Pak Muslim yang di sini masih muda, sampaikan, bagusnya gini mah, eta apa gitu pakai bahasa Sunda, si kie gitu gimana? Aku nggak ngerti bahasa Sunda. Iya. Kalau ada yang bagus juga, oh ya nih bagus. Kalau ada orang yang harus kita datangi, bagusnya datang ke sini, supaya semua masyarakat sini dukung. Jadi kolaborasi bersama, amal soleh bersama. Dan untuk Bapak Ibu yang dari Jakarta, Karawaci, Tangerang, Depok, Semarang, ada yang Semarang? Nggak ada. Ujung Pandang nggak ada. Selayang Pandang semuanya. Nah ini mohon terus kita saling mendukung. Yang majelis yang sudah ikut tebarkan. Formula itu sekarang sudah mulai meletakkan batu pertama, butuh dukungan besar-besaran. Sampaikan seluruh handai tolak untuk beramal soleh insya Allah. Dan tidak menutup kemungkinan kalau yang punya waktu silahkan mau ngisi di sini, nanti ada slot jamaah daripada nganggur di rumah, ya kan? Udah pensiun, yang punya keahlian apa datang ke sini, santrinya diajari. Yang punya keahlian usaha, sekolah-sekolah sekarang ada namanya dosen praktisi, betul ya? Nah, praktisi menjadi ibu rumah tangga sukses ngajar di sini. Silakan. Kalau nggak bisa kasih Zoom, nanti kita akan sholat dukungannya, kita jadi kerja bersama betulan. Yatullahi ma'al jamaah. Insya Allah kalau kita berjamaah barokah. 1 tambah 1 bukan 2, 1 tambah 1 lebih dari 10. Amin ya rabbal alamin. 3 hal ini yang kami ingin tekankan. Pertama, ini bagian dari kerja dakwah, bukan kerja hanya untuk bangun pondok terus tinggal. Yang penting malah programnya, bukan fasilitasnya. Enggak sedikit orang bangun pondok fokus ke fasilitasnya, masjidnya jadi kosong, malah dijepaki jamaah para jin, sayang gitu. Jadi orang masuk masjid takut. Ini kerja dakwah, fokusnya di programnya. Kedua, karena ini dakwah, maka nafasnya harus panjang, butuh keikhlasan, keistiqomahan. Yang terakhir, butuh kolaborasi semua pihak. Kami dari pengurus sebagai yang diamanai untuk menjalankan ini, semoga terus bisa mengerjakan, mengelola aman dengan sebaik-baiknya. Dan untuk diketahui, yayasan pun juga yayasan wakaf. Sudah meskipun nggak dinamain wakaf, juga namanya wakaf. Ini bukan milik kita semua, ini miliknya masyarakat, kita pengelola aja. Sehingga kelak jadi amal soleh. Khawatir kalau ada misi sedikit di dunia batal amal kita. Itu malah ditakut. Udah capek-capek kita beramal, tapi ada sedikit aja niat kurang baik masuk di sono batal. Sayang. Harus bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semua kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ini ada Pak Ade yang Babinsa. Pak Ade mohon nanti kalau ada jamaah datang ke sini ya, ini jamaah Formula Hati gitu. Bisa jadi akan sering ke sini ngelihatin bangunannya. Kata. Begitu bangunannya pasti langsung nyetor duit. Oh ini kurang ini gitu. Gitu ya. Oh iya, ini MC terkenal, ini MC sejawa Jawa Barat. MC kajian ada Bu Iin. Oh nggak ada. Oke ya. Ini Bu Pipit, ini bagian humas, nggak dikenalkan. Oke ya. Ini Pak Ade tadi ya, ada Pak Kades, Pak Asep, Bapak kenal ya, Pak Asep ya. Nanti Pak Asep nanti tolong nih jamaah. Dan nanti banyak sekali yang bisa aja tak umumin, ayo datang sono gitu. Wisata spiritual. Loh kok tanahnya kosong? Makanya dibangun gitu. Itu ada Pak RT dan seterusnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.